Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Atika dengan NIM 202020202143 dari kelas PAI 20024. Ingin menyampaikan mata kuliah Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA yang dimulai dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Materi pertama dari kelompok 7 yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Anfal merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Salah satunya yaitu ayat ke-72 dan membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua itu golongan kedua adalah kaum Ansar di Madinah yang memeluk agama Islam. Selanjutnya golongan ketiga yaitu golongan kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, yakni kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadan naf. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Kemudian, hubungan dengan sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslim di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Yang ketiga yaitu kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dan iman. Yang selanjutnya saling tolong menolong, saling melindungi, serta hidup berdampingan antar kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Selanjutnya hadis terkait surah Al-Anfal ayat 72. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Syari dan Asim dari Abu Wa'il dari Jarir yaitu Ibnu Abdullah Al-Bajari radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang muhajirin dan orang-orang ansor, sebagian dan mereka terhadap sebagian yang lainnya saling melindungi, dan orang-orang dibebaskan dari kalangan Quraisy, serta orang-orang yang dimerdekakan di kalangan Syaraf Sakif. Sebagian dari mereka terhadap yang lainnya saling melindungi kelak di hari kiamat. Dari hadis riwayat Bukhari. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Anfal ayat 72, yakni yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, tolong menolong antar sesama muslim, seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana dan memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Yang terakhir yaitu membina ukhuwah antar sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 AA yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Ada seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang.
Surah Al-Hujurat merupakan surat ke-49 dalam Al-Quran yang termasuk surat yang menjelaskan tentang ajaran moral. Surah Al-Hujurat ayat 12 adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan, sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan. Ayat 12 ini juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijrah. Nama surah ini diambil dari sebuah kalimat yaitu pada ayat keempat yang berarti kamar-kamar. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Yang selanjutnya yang kedua, orang-orang yang bertobat gibah, orang-orang yang berbuat gibah, mencari-cari keburukan orang lain serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Selanjutnya yang keempat, diwajibkannya orang-orang beriman dan untuk senantiasa bersikap husnuzan atau berbaik sangka di segala bidang kehidupan. Selanjutnya Allah Maha penerima taubat dan para hambanya yang mau berserah diri dan bertawakal kepadanya. Hadis yang terkait dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang berdusta. Dan jangan buruk sangka, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan membuat rangsangan dalam penawaran barang, jangan dengki-mendeki, jangan benci-membenci, jangan belakang membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian perilaku yang mencerminkan surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama itu tidak berburuk sangka kepada sesama, selalu husnuzan kepada sesama. Selanjutnya tidak mencari-cari keburukan saudara seiman, lebih baik mencari keburukan diri sendiri untuk diperbaiki atau muhasabah diri. Yang selanjutnya tidak mengunjing, lebih baik diam daripada bicara, namun menambah dosa. Boleh bicara, yang dibicarakan itu untuk menambah kebaikan, bukan mengunjing. Selanjutnya tidak memanggil saudara seiman dengan panggilan yang tidak disukainya. Selanjutnya selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke materi berikutnya yaitu dari kelompok 8, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang mana yang artinya itu adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Surat ini melarang kita untuk berzina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal yang diharamkan, zina bukan hanya dilarang, namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Dalam kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini walaupun hanya mendekati perbuatan zina tersebut, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar. Karena keinginan untuk berzina itu berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat. Maka dari itu sikap berhati-hati agar tidak terjauh di dalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang menjadi sebab berzina, maka tidak ada jaminan untuk seorang tersebut masuk dalam perzinaan. Hadis tentang zina dan khalwat, yang artinya tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun implikasi Quran surah Al-Isra ayat 32, yang pertama, orang tua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks. Yang kedua, upaya orang tua menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Selanjutnya, posisi tidur anak-anak
perlu dijauhkan dari orang tua apabila telah memasuki masa balik. Yang selanjutnya, upaya orang tua menjaga jarak hubungan suami istri dari anak. Nah, yang keempat, orang tua memberikan jawaban yang proporsional ketika anak bertanya tentang seks. Yang selanjutnya, orang tua harus mengajarkan anak supaya menghindari dari sikap yang mengarah kepada seks. Selanjutnya, orang tua harus mengarahkan dan mengawasi anak dari media informasi. Dan terakhir, orang tua harus memfasilitasi anak untuk bergaul dengan teman-teman yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 2, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Quran Surah An-Nur ayat 2 ini, yaitu surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya yaitu hukum penzinaan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Isi kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2 adalah yang pertama, dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan keras berbuat zina, baik pelakunya laki-laki maupun wanita. Pelanggaran berzinah ini hukumnya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Dalam melaksanakan hukum tersebut tidak boleh berbelas kasihan kepada keduanya. Selanjutnya, pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang yang beriman. Dengan begitu bisa menjadikan efek jerah bagi orang lain. Adapun implikasi surat An-Nur ayat 2, yaitu pada dasarnya penyebab utama terjadinya dari perbuatan zina ini adalah dorongan hawa nafsu birahi seseorang. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 yang melemahkan nafsu syahwat. Yang pertama yaitu memutuskan keterikatan. Kita terikat kepada benda yang menguatkan nafsu syahwat, maka tidak boleh tidak. Kita harus belajar memutuskan keterikatan itu. Misalnya keterikatan kepada makanan diputus dengan berpuasa. Nah, kemudian memadamkan api. Sesungguhnya nafsu syahwat itu dapat berkobar dengan pandangan kepada hal-hal yang dapat memancing nafsu syahwat. Rasulullah SAW bersabda, pandangan itu adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Menjaga pandangan dari hal-hal tercela, menjaga telinga dari ucapan dan ucapan kotor, menjaga langkah kaki dari tempat-tempat yang tidak pantas, menjaga pikiran dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, merupakan langkah-langkah memadamkan api hawa nafsu. Yang selanjutnya, mencari jalan yang halal. Setiap manusia itu tentu memiliki kebutuhan jasmania yang harus dipenuhi, baik makanan, pakaian maupun pasangan. Maka semua itu dapat dipenuhi dengan menjaga diri dengan syariat yang kuat, yakni mencari jalan yang halal atas setiap kebutuhan hidup.
Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dari kelompok 9 tentang Quran Surah Az-Zumar ayat 39 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang dimana arti dari Quran Surah Az-Zumar ayat 39 yaitu, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Isi kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 39 bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah sesuai kemampuan. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah, untuk mempertahankan kehidupan di dunia. Manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing, sehingga hasilnya akan maksimal. Adapun hadis yang berkaitan dengan Quran Surah Az-Zumar ayat 39 yaitu dari hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi yang berbunyi, mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Kemudian barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaannya kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Itu hadis riwayat Tabrani. Kemudian bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada hari yang terdapat barokah dan keuntungan. Itu hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Masuk ke materi Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang dimana artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah diturunkan di Madinah yang lebih dikenal dengan sebutan Madaniyah, serta tertulis dalam Al-Quran urutan yang ke-9 setelah Quran Surat Al-Anfal dan terdiri dari 129 ayat. Adapun kandungan Surah At-Taubah ayat 105 ini, yang pertama itu Surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja sesuai kemampuan. Sebaliknya, orang yang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharapkan pujian manusia. Ini adalah etos kerja muslim. Yang selanjutnya itu ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai dari sisi hasil dari usaha tersebut. Yang keempat yaitu Allah maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Yang terakhir yaitu setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu dari kelompok 10 tentang Quran Surat Yunus ayat 41 dan 42 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama Surat Yunus ayat 40 yang mana artinya itu di antara mereka ada yang orang-orang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya Quran Surat Yunus ayat 41 yang mana artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, maka berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun melepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41
Yang pertama, di antara kaummu wahai Rasul, ada orang-orang yang mengimani Al-Quran, dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya hingga mati, dan keyakinan itu akan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang melakukan kerusakan yang tidak beriman kepadanya dengan dorongan kezaliman, pertentangan, dan kerusakan. Lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan siksaan yang sangat keras. Kemudian di antara orang-orang musyrik itu ada orang yang akan percaya kepada Al-Quran sebelum kematiannya, dan ada yang tidak percaya kepadanya karena keangkuhan dan kesombongannya sampai ajal menjemputnya. Tuhanmu wahai Rasul maha mengetahui orang-orang yang bersikeras mempertahankan kekafirannya, dan Tuhanmu akan membalas kekafiran mereka tersebut. Selanjutnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yang mana artinya itu oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa ketenangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun tafsir Ibnu Katsir, yakni barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab seperti kisas atau membuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Nah, karena menurut Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, yakni mengharamkan membunuhnya dan meyakini keharaman tersebut, berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini. Hadis yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yaitu telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mubarak, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayub bin dan Yunus dari Al-Hasal dan Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, aku berangkat untuk membantu lelaki ini. Di tengah perjalanan Abu Bakr memergokiku dan bertanya, mau kemana kau? Saya menjawab, untuk menolong orang ini. Abu Bakr berkata, pulang saja kamu, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Saya bertanya, ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa yang dibunuh? Nabi menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras membunuh kawannya. Kandungan surah Al-Ma'idah ayat 32, yang pertama, membunuh merupakan dosa yang sangat besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia berpahala sangat besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Kemudian yang terakhir, yaitu Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindakan kekerasan atau kejahatan. Materi selanjutnya dari kelompok 11, yaitu tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sedangkan arti dari Quran surat Al-Imran ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan baring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Adapun tafsir Al-Imran ayat 190 sampai 191 dalam ayat 190 yaitu menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta kehidupan serta keindahan, perkiraan dan keajaiban ciptaannya dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung. Pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita, karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruh yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Sedangkan pada ayat 191 orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berpikir tajam, yaitu yang biasa yang disebut ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia lalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berzikir di setiap waktu dan keadaannya, baik di waktu ia berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari keterangan itu dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang pertama itu perenungan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpikir disertai berzikir. Yang ketiga, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari siksaan api neraka. Selanjutnya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang Quran surat Ali Imran ayat 159, yang mana artinya maka berkaramat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Adapun hadis yang berkaitan dengan Quran surat Al-Imran ayat 159, yaitu sesungguhnya kelembutan tidak terjadi pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah mencabut dari sesuatu kecuali akan memburukannya. Kelembutan tutur kata dan perbuatan merupakan landasan dalam membangun keharmonisan antar sesama, kunci dalam menasihati dan menyelesaikan permasalahan serta penyebab datangnya kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelemah lembutan maka tidak dihampiri kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Adapun asbabul nuzul dari ayat ini, yaitu pada waktu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, banyak kaum musyrikin yang menjadi tawanan pedang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah SAW
mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan perang tersebut. Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang tersebut sebaiknya dikembalikan ke keluarganya dengan membayar tebusan. Tafsir dari surah Al-Imran ayat 159 yaitu lemah lembut adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari sifat kasar, memaafkan adalah sikap demokratis adalah sebuah seni. Yang terakhir, tawakal menyikapi hasil musyawarah. Masuk ke materi selanjutnya yaitu kelompok 12 tentang Quran surat Al-Luqman. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang dimana ayat 13 dari Quran surat Luqman artinya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan dilanjutkan ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Implikasi Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, pendidikan akidah, larangan berbuat syirik kepada Allah. Hal ini merupakan bagian dari pokok pembahasan tentang pendidikan keimanan, karena iman merupakan hal yang utama dan harus tancap kuat dalam diri setiap individu. Ibarat sebuah pohon, iman adalah akarnya. Apabila akarnya kuat, maka pohon pun akan berdiri dengan kokoh. Demikian pula dengan kebulatan dan kekuatan iman dapat mengkokohkan mental spiritual dalam menunjang segala aspek kehidupan. Iman merupakan tuntunan pertama yang harus ada dalam diri manusia. Yang kedua itu ada pendidikan akhlak, berkaitan dengan Quran surat Luqman ayat 14 yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik kepada orang tua dan senantiasa bersyukur atas jasa perawatan dan pendidikannya dalam hal tidak menaati perintah orang tua yang memerintahkan dalam hal menyekutukan Allah atau berbuat maksiat dibenarkan, namun dianjurkan agar tetap memperlakukan keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Oke, selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Adapun isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman, ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat. Yang selanjutnya, ketika ada orang-orang mukmin yang berselisih atau bertingkai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama memimpin kaum muslimin, mereka yang paling wajib mendamaikan. Selanjutnya, pertingkaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang, meskipun yang bertingkai dua orang. Wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertingkai itu orang banyak. Selanjutnya, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertingkai. Dengan takwa ia harus bisa adil dan bisa diskriminatif. Dan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, pertingkaian dan perpecahan akan menjauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Ad-Darda,
mengatakan, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat mengatakan amin, dan semoga kamu pun mendapatkan seperti itu. Dari hadis riwayat Muslim dan Abu Ad-Darda. Masuk materi yang terakhir, yaitu materi dari kelompok 13 tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang dimana arti dari Quran surah Al-Baqarah dari ayat 483 yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji kecuali sebagian kecil dari kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yakni yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel yang telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melarangnya. Yang kedua, menjawab untuk menyembah Allah. Yang kedua, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutuinya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Yang keempat, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang kelima, kewajiban mendirikan sholat. Yang keenam, kewajiban menunaikan zakat. Yang selanjutnya, perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagai mana ajaran Islam. Hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Kita masuk ke Quran surah Al-Maidah ayat 48, yang mana artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, membenarkan kaidah-kaidah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab sebelumnya Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia. Selanjutnya, Al-Quran adalah pegangan hidup dan pedoman hidup, dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Yang terakhir, yaitu secara umum, kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Dengan mengetahui hal ini, semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.